Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan modul 2 yang berjudulkan mayones. Adapun tujuan praktikum pada praktikum yang mayones, yang pertama itu adalah mempelajari dan mengetahui proses pembuatan mayones. Yang kedua, mengetahui kadar air, kadar FFA, kadar asam lemak, dan uji sensorisnya. Adapun tujuan pustaka pada praktikum yang mayones ialah mayones merupakan produk yang berbentuk koloid dan emulsi yang stabil, yaitu sebagai emulsi air yang tersuspensi di dalam minyak. Untuk menghasilkan produk yang stabil tanpa adanya pemisahan perlu ditambahkan bahan pengumulsi dan penstabil. Yang biasanya ditambahkan pada mayones adalah kuning telur yang banyak mengandung fosfolipid. Rasol DKK 2013. Selanjutnya, mayones merupakan produk emulsi semi padat minyak dalam air atau O/W yang dibuat dengan mencampurkan 3 komponen utama. Komponen utama dalam pembuatan mayones yaitu kuning telur sebagai zat pengemulsi, cuka atau larutan asam sebagai medium pendispersi, dan minyak nabati sebagai medium terdispersi. Dalam proses pencampuran mayones dapat ditambahkan gula, garam, lada putih, dan mustard sebagai bahan opsional. Prinsip pembuatan mayones adalah dengan mencampurkan sejumlah minyak dalam sebagian kecil larutan asam. Kestabilan emulsi, viskositas, tekstur, dan sifat organoleptik mayones perlu diperhatikan untuk menghasilkan mayones dengan kualitas yang baik. Rusalim 2017. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah komponen utama lain yang digunakan dalam pembuatan mayones adalah lemak atau minyak dan asam. Jenis lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan mayones adalah minyak nabati. Mayones biasanya memiliki kandungan minyak nabati antara 60-80%. Usman 2015. Asam lemak bebas atau FFA adalah asam lemak yang berada sebagai asam basa tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Sukartin 2008. Kualitas mayones sangat ditentukan dari nilai viskositasnya, tekstur, kestabilan emulsi, dan organoleptik produk. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum mayones adalah alatnya. Yang pertama itu timbangan analitik, baskom, Phillips, hand, mixer atau blender, gelas ukur, dan spatula. Bahan yang digunakan pada pembuatan mayones adalah minyak nabati, cuka, air mineral, gula, garam, santan gam, mustard, kuning telur. Adapun skema kerja pada pembuatan mayones adalah yang pertama itu campurkan garam, tambah gula dan mustard. Kemudian dimixer. Kemudian campuran ditambahkan dengan cuka, kemudian aduk selama 5 menit, masukkan telur, kemudian aduk selama 10 menit lagi, masukkan air, aduk selama 10 menit lagi, masukkan minyak, aduk selama 10 menit lagi, campuran menjadi kental. Selanjutnya, simpan ke wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya adalah data pengamatan pada praktikum mayones. Yang pertama itu pada uji organoleptik. Yang pertama itu uji keadaan. Warna hasil dari pengamatannya berwarna kuning. Rasanya normal. Aromanya normal. Teksturnya kental. Selanjutnya pada uji asam lemak bebas atau persen FFA. Pada asam lemak bebas sampel mayones didapatkan kadar FFA-nya 0,9%. Pada sampel mayones Mama Suka didapatkan persen FFA-nya 1%. Adapun pembahasan pada modul mayones adalah menurut SNI 013741/2002 tentang standar mutu bahwa kandungan FFA maksimal sebesar 0,3%. Produk mayones hasil dari praktikum belum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebab besarnya presentasi FFA pada mayones bisa disebabkan karena raw material atau bahan yang utama dipakai. Dalam pembuatan mayones tidaklah bagus
dalam artian sudah mengalami rasidin atau ketinggian atau kerusakan dengan kandungan FFA yang bebas penyebab FFA tinggi pada minyak. Dalam mayones dapat mengalami hidrolisis jika ada kontaminasi air atau enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Pada sampel mayones Mamasuka, kadar asam lemak bebasnya lebih besar di sampel mayones Mamasuka dibandingkan sampel mayones yang di mana minyak kedelai lebih mudah teroksidasi dibandingkan minyak canola karena tingginya kandungan FUFA atau asam lemak tak jenuh ganda. Oksidasi ini dapat memicu terbentuknya FFA melalui reaksi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Minyak canola lebih stabil karena memiliki lebih banyak asam oleat atau asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang lebih tahan terhadap oksidasi. Adapun pembahasan selanjutnya, mayones Mamasuka berbahan dasar minyak kedelai mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh ganda atau FUFA polyunsaturated fatty acid seperti asam linoleat 50-55% dan asam linoleat 7-10%. Lemak tak jenuh ganda lebih rentan mengalami oksidasi dan hidrolisis yang dapat meningkatkan kadar FFA. Minyak canola memiliki komposisi lebih seimbang dengan kandungan asam oleat 60% yang lebih tinggi dan asam linoleat yang lebih rendah 10%. Hal ini membuat minyak canola lebih stabil terhadap oksidasi dan degradasi. Maka dari itu, dalam penggunaan bahan baku pembuatan mayones lebih baik menggunakan bahan dengan minyak canola dibandingkan minyak kedelai, sehingga kadar asam lemak dari mayones lebih sedikit sehingga tidak mengurangi mutu dari mayones menjadi minyak lebih sehat. Adapun kesimpulan pada praktikum mayones adalah yang pertama itu pada pembuatan mayones, telur dan minyak merupakan bahan utama pembuatan dan telur sebagai emulsifier. Yang kedua, pada uji organoleptik atau sensorisnya warna yang dihasilkan kuning muda, rasa normal, amis, telur, aroma normal dan tekstur kental. Yang ketiga, kadar asam lemak bebas atau persen FFA pada sampel mayones 0,9% dan pada sampel mayones Mamasuka 1%.